Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya adik-adik? Sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, bagus sekali. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Siapa teman kalian yang hari ini tidak masuk? Ada? Tidak ada, Bu. Alhamdulillah, berarti hadir semua ya. Bagus. Adik-adik, meskipun pembelajaran hari ini dilakukan secara daring, namun alangkah baiknya kita harus memperhatikan kedisiplinan, seperti berpakaian secara rapi, memperhatikan posisi duduk, dan juga tetap bersemangat untuk mengikuti mata pelajaran ini. Karena di saat kita berputus asa untuk belajar, maka segala yang kita impikan saat ini akan menjadi impian semata. Sebelum kita memulai pembelajaran, siapa yang ingat pembahasan kemarin tentang apa? Ya, Hafsah? Berbakti kepada orang tua, Bu. Bagaimana tuh caranya kita harus berbakti kepada orang tua? Selalu menaati perintahnya. Kalau kita disuruh sama orang tua, harus cepatnya kita melakukan apa yang disuruh. Bagus sekali. Yang lainnya? Coba Ahmad. Berbicara lembut, Bu. Wah, bagus sekali. Jadi kalian semua sudah paham ya pembahasan yang kemarin? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Nah adik-adik, hari ini kita akan membahas tentang ikhlas, taat, khauf, dan taubat. Sebelumnya adik-adik ada yang tahu tidak apa pengertian dari ikhlas? Ya, Hafsah? Melakukan sesuatu dengan niat tanpa mengharapkan imbalan dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Iya, bagus sekali. Nah, sebelum ke pembahasan inti, kita harus tahu dulu apa sih tujuan dari pembelajaran ini? Baik adik-adik, Ibu akan menjelaskan satu persatu. Untuk poin yang pertama mengenai ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas menurut bahasa bermakna bersih dari kotoran. Sedangkan menurut istilah, ikhlas berarti niat mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dalam beramal sebagai wujud menjalankan ketaatan kepada Allah dalam kehidupan dan juga dalam semua aspek. Ikhlas mempunyai kedudukan yang paling penting dalam setiap amalan. Karena nilai setiap amalan seseorang di sisi Allah tergantung pada keikhlasannya dalam berniat. Artinya, menjaga niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam beramal merupakan syarat utama diterimanya amal tersebut. Jadi, ketika kita melakukan suatu kebaikan, itu kita harus melakukannya dengan ikhlas tanpa mengharap imbalan apapun, agar amalan tersebut dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa perintah untuk selalu menjaga niat ikhlas terdapat pada Quran Surat Al-An'am ayat 162 dan juga hadis Rasulullah SAW. Untuk poin yang kedua yaitu mengenai taat. Apa itu taat? Taat menurut bahasa yaitu tunduk, patuh, dan setia. Sedangkan menurut istilah, tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku. Taat kepada Allah berarti kita harus tunduk dan patuh kepada perintah Allah dalam segala hal. Beberapa perintah tentang ketaatan terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan juga hadis Rasulullah SAW. Nah, untuk poin yang ketiga yaitu khauf. Apa itu khauf? Khauf menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti takut, resah, khawatir, dan cemas. Jika didefinisikan lebih panjang, khauf berarti perasaan gelisah atau cemas terhadap sesuatu yang belum diketahui dengan pasti. Sedangkan menurut istilah, khauf ialah suatu sikap mental, merasa takut kepada Allah karena kurang sempurna pengabdiannya, takut atau khawatir kalau Allah tidak senang kepadanya dan akan menghukumnya karena apa yang telah ia lakukan. Berkaitan dengan sikap khauf terdapat dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 57-61 dan juga hadis Aisyah radhiyallahu anha. Poin yang terakhir yaitu mengenai taubat. Apa itu taubat? Taubat menurut bahasa yaitu kembali. Sedangkan menurut istilah, kembali kepada jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa besar yang pernah dilakukan sebelumnya. Nah, berkaitan dengan sikap taubat terdapat dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 8
Quran Surat An-Nisa ayat 48, Quran Surat Al-Baqarah ayat 222, dan juga hadis dari Rasulullah SAW. Nah, itu dia adik-adik mengenai ikhlas, taat, khauf, dan taubat. Bagaimana adik-adik? Ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, Bu. Iya, Hafsah, silahkan. Manfaat dari sifat khauf itu apa sih, Bu? Wah, pertanyaannya yang sangat bagus sekali. Nah, salah satunya dari manfaat memiliki sifat khauf itu, kita jadi lebih berani menghadapi setiap rintangan yang dihadapi. Bagaimana, Hafsah, sudah jelas? Jelas, Bu. Baik adik-adik, di sini Ibu akan memperlihatkan video tentang ikhlas. Mohon disimak ya adik-adik. Baik, Bu. Selamat menyaksikan. Tujuh kali 3 tambah 9. Ya. 3 tambah 7 kurang 9. Payah. Apaan sih, Ra? Payah. Emang kamu tahu jawabannya? Maaf, Nusa. Ini temen Rara yang payah. Lagi bete ya? Kok menyung gitu? Ih, kesel. Rara kesel banget. Rara sebel sama temen Rara. Jangan jujur. Kesel sama siapa, Ra? Biasanya kan kamu yang ngeselin. Temen Rara minta tolong diajarin melipat kelinci. Dia dapat nilai bagus, tapi nggak bilang makasih sama Rara. Oh, gak bilang makasih. Iya. Dia malah bilang kelinci kamu jelek, Ra. Padahal punya dia kan Rara yang bikin. Udah ikhlasin aja, Ra. Ikhlasin? Gimana caranya belajar ikhlas? Jadi, kalau Rara sudah berbuat baik sama orang dan orang itu gak baik sama Rara, jangan kesel. Udah ikhlasin aja. Berarti kalau nungguin makasih artinya nolongin gak ikhlas ya? Nusa, belajar bisa ikhlas dari mana? Belajar dari Uma. Apaan belajarnya? Pas Nusa nangis dan kecewa, kalau Nusa harus pakai ini. Terus sekarang udah ikhlas. Kok bisa? Iya dong, soalnya Uma aja gak pernah protes sama Allah. Uma aja bisa terima kalau kaki Nusa harus kayak gini. Oh, Makanya, kalau Uma aja bisa nerima Nusa dengan ikhlas, berarti Nusa juga harus ikhlas menerima takdir Allah. wah hebat Nusa. Harusnya Rara lebih bersyukur ya. Makasih ya Nusa, udah ngajarin Rara belajar ikhlas. Nah, gitu dong. Udah gak kesel lagi kan? Kalau gitu, sekarang tolong ngambilin Nusa minum dong. Haus. Kok nyuruh-nyuruh sih? Lah kan tadi Nusa udah ajarin Rara. Idih, kalau gitu ngajarinya nggak ikhlas dong. Oh, iya ya. Nah, bagaimana adik-adik? Videonya sangat menarik bukan? Menarik, Bu. Jadi dapat disimpulkan dari video tersebut yaitu jika kita berbuat baik kepada orang lain, kita tidak boleh mengharapkan imbalan dari orang tersebut agar apa yang kita lakukan dapat membawa berkah dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
Seperti itu ya adik-adik, dapat dipahami? Iya Bu, dapat dipahami. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai, namun Ibu akan memberikan tugas individu. Silahkan adik-adik kerjakan tugasnya di buku paket halaman 88 dan dikumpulkan minggu depan ya adik-adik. Baik Bu. Baik adik-adik, untuk menutup pembelajaran, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah dan doa kifaratul majlis bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Ya, mungkin cukup sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.